Halo Sobat Kilas Unik, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Kali ini, kami akan membahas mengenai desain unik dan artistik bangunan masjid yang ada di dunia. Masjid unik di dunia, selalu menjadi pembahasan yang menarik untuk disimak. Saat mendengar kata masjid, mungkin hal pertama yang terlintas di benak kita adalah sebuah bangunan suci, tempat beribadah umat muslim, dengan kubah di atasnya yang menjadi ciri khasnya. Selain berfungsi sebagai tempat ibadah, masjid juga menjadi saksi sejarah perkembangan agama Islam. Tak heran, beberapa masjid di dunia menunjukkan warisan kejayaan agama Islam melalui desain unik dengan arsitekturnya yang menarik. Setiap masjid tersebut memiliki keunikan arsitektur masing-masing. Namun, pada umumnya, selayaknya bangunan masjid, memiliki bangunan utama berupa kubah masjid, ruang sholat utama dan menara. Selain beribadah, umat muslim bisa menikmati keunikan bangunan masjid beserta dengan sejarah bangunannya. Agar Sobat Kilas Unik tidak penasaran, mari kita langsung ke topik ulasannya. Ikuti terus dan jangan di-skip agar tidak terjadi salah persepsi. Bagi kamu yang baru bergabung dengan channel ini, kami ucapkan selamat datang ya Sobat. Dan bagi yang belum subscribe, silakan diklik tombol subscribe, like dan tombol loncengnya terlebih dahulu, agar tidak ketinggalan informasi update terbaru dari channel ini. Berikut ini deretan 8 bangunan masjid, dengan desain unik dan artistik di dunia, dilansir dari Islamic Fashion and Design Council dan Have Halal Will Travel. Di deretan pertama, adalah Masjid Faisal. Masjid Faisal, dibangun pada tahun 1976, berada di kaki Bukit Margala, di Islamabad, Pakistan. Masjid ini merupakan masjid terbesar di Pakistan. Jika biasanya, masjid identik dengan kubah di atasnya, lain halnya dengan masjid yang satu ini. Masjid ini memiliki arsitektur Islam kontemporer. Masjid ini dirancang oleh arsitek Turki bernama Vedat Dalokay. Bangunan masjid ini dirancang menyerupai tenda suku Baduy, serta dikelilingi oleh 4 menara setinggi 80 meter, menjadikannya menara masjid tertinggi di Asia Selatan. Masjid ini mampu menampung kapasitas 210.000 jemaah, serta mempunyai 4 atap yang didesain menyerupai segitiga kerucut. Nama masjid ini diambil dari nama Raja Faisal bin Abdul Aziz dari Arab Saudi, yang memberikan hibah dana sebesar $120 juta untuk pembangunan masjid berwarna putih tersebut. Masjid Faisal memiliki ruangan seluas 5.000 meter persegi, sekitar 10.000 jemaah dapat ditampung di ruang sholat utama, 40.000 jemaah di portiko, dan 50.000 jemaah lainnya di halaman. Dengan menggabungkan halamannya, masjid ini tercatat sebagai masjid dengan kapasitas terbesar ketiga di dunia setelah Masjid Al-Haram di Mekah dan Al-Masjid Al-Nabawi di Madinah. Terletak di deretan kedua, adalah Masjid Education City Mosque di Qatar. Masjid ini dibangun dengan mengedepankan unsur-unsur arsitektur modern. Selain itu, konsep futuristik tampak jelas pada tampilannya. Sekilas, penampilannya menyerupai cangkang kerang yang putih berkilauan. Terdapat 2 menara raksasa setinggi 90 meter yang menghadap ke arah Masjidil Haram Mekah. Dengan demikian, selain nilai estetika juga berfungsi sebagai penunjuk arah kiblat sholat. Pada langit-langit, terdapat kaligrafi Al-Quran yang berukuran besar, tampak timbul dari permukaannya. Ornamen serupa juga terdapat pada 5 pilar yang menopang atap masjid ini. Bentuk setiap tiang itu cukup unik karena silindris, tetapi melebar pada sisi atasnya. Kelima pilar menyimbolkan makna rukun Islam. Masjid ini mempunyai daya tampung 1.800 jemaah. Tempat salat kaum laki-laki berada di lantai dasar, adapun perempuan dapat mengisi lantai 2. Hamparan sajadah hijau menutupi nyaris seluruh lantai. Warna itu tampak serasi dengan dominasi putih pada bagian dinding ruangan. Kesan yang muncul menambah suasana syahdu yang mendukung kekhusyukan jemaah. Yang ketiga adalah Masjid Kolsarif di Rusia. Masjid Kolsarif adalah sebuah masjid bersejarah yang terletak di Kazan Kremlin, dan merupakan salah satu masjid terbesar di Rusia dan Eropa Timur. Selain Istanbul, Turki, bangunan utama masjid ini menyatu dengan 8 menara setinggi sekitar 54 meter, didominasi oleh atap yang berwarna biru. Keunikan dari bangunan masjid ini adalah gaya arsitektur yang mengadopsi gaya Volga Bulgaria pada era Renaissance awal, dan dipadu dengan Utsmaniyah,
Ottoman. Gaya Ottoman juga diwakili oleh dominasi corak kubah. Kubah utama berbentuk lebih sempurna, ukurannya lebih kecil daripada bangunan utama. Sementara, kubah kedua bentuknya tidak sempurna karena difungsikan sebagai penutup badan bangunan. Masjid terdiri atas dua lantai. Lantai atas merupakan ruang sholat, sementara lantai bawah digunakan bagi keperluan pendidikan, museum, perpustakaan, ruang iman, dan ruang administrasi masjid. Bila berada di lantai utama atau ruang sholat, corak Renaissance kembali terlihat. Hal ini terlihat menonjol pada ukiran di bagian dinding masjid, lengkap dengan topangan garis lengkung silang. Paduan warna putih, biru, dan kuning juga merupakan salah satu gaya Renaissance yang terlihat lebih mewah tampilannya. Bahan-bahan yang digunakan untuk memperindah bagian dalam masjid kaya dengan bahan-bahan unggulan, seperti granit, marmer Ural, kristal chandelier dari Ceko yang digunakan untuk bahan plesteran, dan mosaik. Lantai dasar dihiasi karpet dari Iran dan Arab Saudi. Pada bagian halaman, terdapat dua ruang pavilion besar dan kolam, berornamen Timur Tengah yang mempertahankan beberapa elemen arsitektur pada sisa bangunan lama. Nama Kolsarif diambil dari seorang imam religius di Kazan, yakni Kolsarif. Bangunan masjid sempat hancur pada tahun 1552, namun kembali direnovasi pada tahun 1996, hingga akhirnya diresmikan kembali pada tahun 2005. Yang keempat adalah Masjid Selat Malaka di Malaysia. Masjid Selat Malaka menghabiskan total biaya pembangunan sekitar 10 juta ringgit Malaysia. Masjid ini diresmikan oleh penguasa tertinggi Malaysia, yang di-Pertuan Agung, Tuanku Syed Sirajuddin Syed Putra Jamalulail pada tanggal 24 November tahun 2006. Masjid Selat Malaka ini juga populer dengan sebutan Masjid Terapung di kalangan penduduk setempat, sebab bangunan masjid berada di atas permukaan air laut, dengan tiang pondasi yang tertancap di dasar laut. Bangunan masjid ini terletak persis di tepi selat terpanjang di dunia, yaitu Selat Malaka, Malaysia. Arsitektur bangunan masjid unik ini merupakan perpaduan gaya khas Melayu dan Timur Tengah, dengan kubah berwarna emas dan biru. Masjid ini memiliki luas 1,8 hektar, sehingga bisa menampung 2.000 jemaah dalam sekali ibadah. Kubah yang berwarna kuning keemasan dikombinasikan dengan dinding masjid yang berwarna putih. Bukan cuma menghadap ke lautan, dekorasi kaca setengah lingkaran dibuat megah di atas pintu masjid, sehingga mempercantik tampilan masjid tersebut. Melihat masjid ini dari seberang pantai adalah salah satu spot terbaik. Siapapun yang melihatnya akan terbuai dengan keindahan masjid ini saat sunset dan malam hari. Lampu-lampu akan dinyalakan dan memberikan bias ke atas lautan. Banyak fotografer dunia yang datang untuk mengabadikan keindahan masjid ini. Ketika permukaan air laut tinggi, masjid tersebut kelihatan seolah-olah mengambang, sehingga memberikan pemandangan yang sangat unik. Keistimewaan lain dari masjid ini adalah menara setinggi 30 meter, yang juga berfungsi sebagai mercusuar. Di deretan kelima, ada Masjid Agung Köln di Jerman. Masjid ini merupakan masjid terbesar dan termegah di Eropa. Masjid yang dibangun pada tahun 2009 ini didesain oleh arsitektur Jerman, Gottfried Bohm dan putranya Paul Bohm. Jalan panjang harus ditempuh terlebih dahulu sebelum masjid itu bisa berdiri. Penolakan kuat sempat diberikan warga setempat sejak tahun 2007 hingga akhirnya Dewan Kota Köln menyetujui pembangunan Masjid Agung Köln pada Agustus tahun 2008. Masjid Agung Köln berdiri di distrik Ehrenfeld Köln, dekat dengan destinasi wisata setempat seperti bioskop serta taman. Masjid tersebut juga mudah dijangkau sebab terletak sekitar 2 km dari stasiun utama Köln. Pembangunan Masjid Agung Köln menelan biaya sekitar 15 hingga 20 juta euro, yang didanai Diyanet İşleri Türk İslam Birliği, perwakilan otoritas urusan agama pemerintah Turki, dari pinjaman bank, dan sumbangan dari 884 asosiasi muslim, mengutip dari Beautiful Mosque. Masjid seluas 4.500 meter persegi dan mampu menampung 2.000 hingga 4.000 jemaah. Masjid itu memiliki kubah beton serta kaca dan dua menara setinggi 55 meter di sisi kanan dan kirinya. Masjid Köln pertama kali diresmikan akhir September tahun 2018 lalu, oleh Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan. Yang keenam adalah Masjid Agung Xi'an di China. Masjid Agung Xi'an di distrik Lianhu, Provinsi Xi'an,
adalah masjid yang terbesar dan salah satu tempat ibadah Islam terpenting di China. Pada tahun 1956, Masjid Agung Xi'an dinyatakan sebagai situs sejarah dan budaya yang dilindungi di tingkat Provinsi Shaanxi, dan pada tahun 1988, masjid ini dinyatakan dilindungi di tingkat nasional. Masjid Agung Xi'an juga telah masuk dalam daftar bergengsi UNESCO pada tahun 1985. Menurut catatan sejarah, masjid ini dibangun pada tahun 742 Masehi, tahun pertama dari era Tianbao, pada masa pemerintahan Kaisar Xuanrong di dinasti Tang. Penambahan bangunan dilakukan selama dinasti Song, tahun 960 sampai 1279, dinasti Yuan, tahun 1271 sampai 1638, dinasti Ming, tahun 1368 sampai 1644, dan terakhir dinasti Qing, tahun 1644 sampai 1911. Tidak mengherankan, hal ini menjadikan bangunan masjid ini menjadi representasi kompleks arsitektur kuno dari beragam era. Pada masa dinasti Tang, Islam diperkenalkan ke China oleh para pedagang Arab dari Persia dan Afghanistan. Beberapa dari mereka menikah dengan wanita berkebangsaan Han dan kemudian menetap di China. Masjid Agung Xi'an dibangun pada saat itu untuk menghormati para pendiri Islam di China. Sejak saat itu banyak masjid lain telah didirikan di seluruh wilayah tersebut. Tata letak Masjid Agung Xi'an mirip dengan kuil China, yakni halaman yang tak berurutan pada sebuah poros tunggal, namun, tak seperti kuil Buddha. Poros utama masjid yang dibangun di atas tanah seluas 6.000 meter persegi ini sejajar dari timur ke barat, menghadap ke Mekah. Terdapat sebuah halaman yang digunakan sebagai ruangan ibadah yang besar dan bisa menampung lebih kurang 1.000 orang. Masjid ini merupakan kombinasi dari arsitektur tradisional Tiongkok dan seni Islam. Yang ketujuh, Masjid Nabawi di Madinah. Masjid Nabawi adalah masjid yang dibangun pertama kali oleh Nabi Muhammad SAW ketika hijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Masjid ini merupakan masjid ketiga yang dibangun dalam sejarah Islam dan sekarang menjadi salah satu masjid terbesar di dunia. Awalnya, Masjid Nabawi yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW berbentuk bangunan kecil sederhana, yang berfungsi sebagai pusat komunitas, pengadilan, dan sekolah agama. Kemudian, bangunan suci umat Islam tersebut diperluas di bawah kekhalifahan Umayyah Al-Walid I, dibuat tepat di atas peristirahatan terakhir Nabi Muhammad SAW beserta dua khulafaur Rasyidin Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Salah satu tempat terkenal Masjid Nabawi adalah Kubah Hijau, yang berada di tenggara masjid, yang dulunya merupakan rumah Aisyah, di mana makam Nabi Muhammad SAW berada. Pada tahun 1279, sebuah penutup yang terbuat dari kayu dibangun dan direnovasi sedikitnya 2 kali, yakni pada abad ke-15 dan pada tahun 1817. Kubah yang ada saat ini, dibangun pada tahun 1818 oleh Sultan Utsmaniyah Mahmud II, dan dicat hijau pada tahun 1837. Sejak saat itulah kubah tersebut dikenal sebagai Kubah Hijau. Masjid Nabawi berada di tengah kota Madinah dan dekat beberapa hotel beserta pasar di sekelilingnya. Masjid Nabawi menjadi destinasi utama dan wajib bagi para jemaah haji dan umroh. Makam Nabi Muhammad SAW juga sering dikunjungi oleh para jemaah yang datang ke Madinah. Di deretan ke-8, adalah Masjid-Masjidil Haram di Arab Saudi. Tak lengkap rasanya membahas keunikan masjid di dunia tanpa menyebut Masjid Al-Haram atau Masjidil Haram di Mekah, Arab Saudi. Masjid Al-Haram merupakan tujuan utama dalam ibadah haji. Masjid ini merupakan masjid terbesar di dunia dan merupakan tempat tersuci bagi umat Islam. Masjid ini dibangun mengelilingi Ka'bah, yang menjadi arah kiblat bagi umat Islam dalam mengerjakan ibadah sholat dari seluruh dunia. Luas keseluruhan masjid ini 356.800 meter persegi dengan kemampuan menampung jemaah sebanyak 820.000 jemaah ketika musim haji, dan mampu bertambah menjadi 2 juta jemaah ketika sholat Id. Kepentingan masjid ini sangat diperhitungkan dalam agama Islam, karena selain menjadi kiblat, masjid ini juga menjadi tempat bagi para jemaah haji melakukan beberapa ritual wajib, yaitu tawaf dan sa'i. Tahta kerajaan Arab Saudi jatuh ke tangan Salman bin Abdul Aziz setelah Raja Abdullah wafat. Pada bulan Juli tahun 2015 lalu,
Raja Salman meluncurkan 5 proyek ekspansi Masjidil Haram agar bisa mengakomodasi lebih dari 1,6 juta jemaah haji yang datang dari seluruh dunia. Proyek ini mencakup pembangunan gedung, terowongan, asrama tempat tinggal bagi jemaah haji, serta sebuah jalan lingkar. Perluasan bangunan mencakup 1,47 juta meter persegi dan pembangunan 78 gerbang baru, sebanyak 6 lantai untuk sholat atau sembahyang, 680 eskalator, 24 elevator untuk jemaah berkebutuhan khusus, 21.000 toilet dan tempat wudhu. Nilai proyek yang sudah digelar pada tahun 2011 oleh Raja Abdullah ini mencapai 26,6 miliar dolar. Pemegang tender proyek raksasa ini adalah Bin Laden Group. Itulah dia deretan masjid-masjid yang memiliki desain unik dan artistik di dunia. Nah, gimana Sobat Kilas Unik? Semoga ulasan ini bermanfaat dan menambah wawasan. Jangan lupa di like, subscribe dan di share sebanyak-banyaknya guys. Aktifkan notifikasi loncengnya supaya tetap update ulasan dari Kilas Unik. Terima kasih sudah menonton sampai selesai dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.